Salam keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi di channel gue, Reza Thorik. Di sini gue akan ngebahas masalah-masalah yang ada di masyarakat, baik dari segi hukum maupun sosial, menurut pandangan gue dan menurut perspektif hukum. Ayo kita bahas. Halo, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian sehat di sana. Gimana kabar kalian? Di sini balik lagi sama gue, Reza Thorik. Nah, kali ini kita akan ngebahas masalah terkait dengan yang tetap permasalahan tentang yang biasa kita hadapi atau yang ada di masyarakat. Kali ini permasalahan yang sering terjadi juga, yaitu tentang permasalahan yaitu sengketa tanah. Teman-teman pasti mungkin atau dari teman-teman semua pernah atau mungkin punya teman atau saudara yang sedang bersengketa terkait dengan tanah. Kenapa sih sampai sekarang tanah itu masih banyak yang sengketa atau bisa dikatakan bahkan ada yang mempunyai 2 sertifikat. Bahkan ada yang tiba-tiba kita merasa bahwa tanah itu milik kita, ternyata ada orang yang mengakui tanah itu dan mempunyai sertifikat tanah. Nah, problem-problem yang ada memang sampai saat ini terkait dengan administrasi pertanahan kita masih carut marut teman-teman sekalian. Makanya kenapa dikatakan carut marut? Karena kadang ada double sertifikat, ada double surat. Bahkan ternyata tanah itu punya negara, tanah itu milik swasta, yang sampai sekarang akhirnya bisa berpolemik atau berkonflik sampai tingkat pengadilan dan akhirnya menjadi gugatan di pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha negara. Nah, kali ini itu yang ingin gue bahas terkait dengan tanah. Nah, kita coba satu-satu kita bahas teman-teman semua. Nah, sekarang kenapa sampai sekarang selalu ada konflik tanah atau sengketa tanah? Nah, tanah itu pada zaman Belanda dulu ada nama sertifikat yaitu eigendom atau giring, teman-teman sekalian. Nah, eigendom atau giring itu tanah atau surat yang pada zamannya itu surat kepemilikan pada zaman Belanda. Ketika itu memang tanah tersebut masih dikuasai oleh Belanda. Karena kan kita merdeka itu kan tahun 1945. Belum ada undang-undang pokok agraria, teman-teman. Nah, undang-undang pokok agraria akhirnya timbullah undang-undang itu, terbitlah undang-undang itu yang akhirnya semua tanah kepemilikan orang per orang itu harus didaftarkan dan dicatat oleh negara untuk dibuatkan sertifikat tanah. Namun karena kurangnya sosialisasi, kurangnya tentang pengetahuan tentang pendaftaran tanah, inilah akhirnya timbullah polemik di situ. Karena sebetulnya ketika tanah itu tidak diurus, tanah tersebut bisa atau mungkin akan didaftarkan oleh orang lain, teman-teman. Karena setelah undang-undang pokok agraria terbit, otomatis sertifikat eigendom atau girik harus dirubah menjadi sertifikat hak milik. Namun bukan berarti eigendom atau girik tidak berlaku, teman-teman. Artinya ketika
histori atau riwayat tanah tersebut memang punya kepemilikan dari keluarga teman-teman semua, ternyata ada surat tersebut, ada akta notaris pada zaman saat itu, ada jual beli di sana. Nah, itu menjadikan sah. Cuma memang ya balik lagi, banyak oknum yang bermain di situ teman-teman. Makanya dibilang ada mafia tanah. Apa tuh mafia tanah? Mafia tanah itu adalah orang yang mendaftarkan tanah tidak bertuan, tidak bersurat, akhirnya terbit sertifikat, dan akhirnya itu menjadi polemik teman-teman semua ketika ternyata tanah tersebut diakui oleh orang lain, sedangkan teman-teman semua sudah menempati tanah itu sekitar puluhan tahun. Namun gara-gara tanah tersebut tidak didaftarkan, akhirnya haknya diambil oleh orang. Nah, inilah teman-teman carut marut dalam hal administrasi tentang pertanahan atau agraria. Nah, sekarang teman-teman, kalau misalkan memang teman-teman masih mempunyai tanah yang berbentuk sertifikat zaman Belanda, yaitu egendom atau girig, segera teman-teman untuk mendaftarkan di Badan Pertanahan Nasional setempat. Seandainya BPN, ada kabupaten, ada tingkat kota. Nah, disitulah teman-teman harus mendaftarkan, karena kalau tidak didaftarkan, nanti ketika tanah itu tidak bertual, tidak bersurat, itu bisa diambil oleh negara, diambil alih oleh negara. Makanya teman-teman harus, ketika teman-teman sudah puluhan tahun di situ, teman-teman harus segera mengurus tanah tersebut, mengurus tanah surat-surat tersebut. Jangan sampai nanti terjadi sengketa. Karena kalau sudah sengketa akan berproses secara lama teman-teman semua, bisa menjadi gugatan di pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara, dan itu bisa bertahun-tahun teman-teman. Dan ketika ternyata gugur haknya teman-teman untuk menggugat, nah itu menjadi polemik baru teman-teman. Makanya sekarang saatnya teman-teman untuk melihat atau mengecek sertifikat tanah teman-teman, apakah memang sudah bersertifikat hak milik atau belum. Kalau belum, segera lakukan pendaftaran tanah. Nah, itu sedikit teman-teman ulasan tentang kenapa banyak sekali terkait dengan sengketa tanah. Karena memang pada zaman itu sertifikat zaman Belanda harus dinaikkan statusnya menjadi sertifikat hak milik. Jadi kalau belum sertifikat hak milik, tiba-tiba ada yang mengakui dan mempunyai sertifikat hak milik, itu inkrah teman-teman, atau itu menjadi dasar hukum bahwa kepemilikan yang diakui adalah SHM. Bukan berarti egendom atau girig tidak diakui, tapi yang diakui untuk saat ini adalah SHM. Nah, akan jadi polemik ketika akhirnya satu punya girig, satu punya SHM, dan itu akan sengketa teman-teman semua. Nah, nanti kita bahas lagi terkait bagaimana sih bersengketa di tentang pertanahan, terus aturan yang mana yang menyatakan bahwa apakah egendom bisa memenaikan tentang hak atas kepemilikan tanah atau SHM. Nah, nanti gua akan bahas di video gua selanjutnya, jangan sampai kelewat. Intinya kita akan kupas satu persatu tentang kasus atau sengketa tanah yang ada atau sekarang yang banyak di masyarakat, baik itu bersinggungan dengan negara, pemerintah, atau orang per orang, atau dari pihak orang dengan swasta. Nanti jangan lupa saksikan video gue selanjutnya, nanti kita bahas satu persatu terkait dengan sengketa tanah. Oke teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton channel gue. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan sekali lagi di channel gue ini hanya untuk mengedukasi dan menghibur teman-teman semua, dan tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun atau mendeskripsikan siapapun. Oke teman-teman semua, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan.